Tak sedikit dari pesohor yang terjebak dalam buaya narkoba. Alasannya pun beragam. Ada yang hanya untuk mengisi waktu luang, depresi, hingga menambah stamina untuk kerja. Narkoba bisa menjerat siapa saja, termasuk selebritis. Banyaknya artis yang ditangkap gara-gara narkoba tidak lantas membuat jera artis lainnya untuk mengkonsumsi narkoba. Pada Februari lalu, Lucinta Luna ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan narkotika. Dari hasil asesmen ditemukan selebgram ini mengkonsumsi ekstasi dan juga obat penenang. Lucinta dituntut 3 tahun penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Permohonan maaf saya dimaafkan oleh kalian, teman-teman, keluarga saya, teman-teman artis juga. Dan kalau bisa, jangan mengikuti langkah-langkah seperti saya. Tolong jauhi narkoba. Polisi menempatkan artis transgender tersebut ke rutan Pondok Bambu. Hal ini berdasar pada putusan pengadilan terkait permohonan pergantian identitas yang diajukan atas nama Muhammad Fattah menjadi Ailuna Putri. Selain Lucinta Luna, polisi dari Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menangkap Jerry Lawalata yang merupakan seorang artis sekaligus sutradara dan produser pada Juni lalu. Jerry ditangkap di kantornya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara karena terlibat kasus penyalahgunaan narkoba. Dari pemeriksaan tes urin, Jerry menunjukkan hasil positif metamfetamin. Namun polisi belum merinci barang bukti narkoba yang disita. Ada pula Dwi Sasono yang diringkus polisi di kediamannya di Pondok Labu, Jakarta Selatan 26 Mei lalu. Suami dari penyanyi Widi Mulia ini ditangkap bersama barang bukti narkoba jenis ganja. Setelah menjalani tes urin, Dwi Sasono terbukti positif mengkonsumsi ganja. Dwi Sasono kemudian mengajukan asesmen rehabilitasi dan dipindahkan ke Rumah Sakit Ketergantungan Obat Jakarta Timur. Pria berusia 40 tahun ini mengaku baru 1 bulan mengkonsumsi ganja karena sulit tidur sejak tidak bekerja selama pandemi COVID-19. Artis Roy Kurniawan atau yang biasa disebut Roy Kiyoshi ditangkap polisi dari Sat Narkoba Polres Metro Jakarta Selatan di kediamannya di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Roy ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan psikotoprika jenis benzo atau golongan jenis obat yang memiliki efek sedatif sebanyak 21 butir. Ia mengaku kerap menggunakan obat penenang karena mengidap penyakit. Artis dan narkoba seolah menjadi sebuah fenomena. Banyaknya artis yang ditangkap gara-gara narkoba tidak lantas membuat jera artis lainnya untuk mengkonsumsi narkoba. Lantas mengapa fenomena tersebut bisa terjadi? Sudah bersama kami Kepala Badan Ansor Anti Narkoba Saleh Ramli. Assalamualaikum, selamat sore Pak Saleh. Selamat sore Mbak. Baik, Pak Saleh, ini kembali lagi artis terjerat narkoba, bahkan penangkapan Reza Artamevia atas kasus narkoba bukan yang pertama kalinya terjadi. Pak Saleh, apa yang menyebabkan begitu seorang artis bisa kembali terjerumus mengkonsumsi narkoba? Ya, pertama saya ingin mengatakan kami prihatin dengan apa yang terjadi hari ini dan apa yang terjadi hari ini pada artis Reza Artamevia. Apa biasanya Pak yang menyebabkan artis bisa terjerumus begitu kembali mengkonsumsi narkoba, Pak? Biasanya kan alasan mereka ini karena untuk menambah stamina gitu. Yang pertama soal pergaulan. Pergaulan hidup para artis ini kan selalu dengan tuntutan kerja yang sangat tinggi, sehingga menurut saya ini perlu juga menjadi perhatian kita semua. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan untuk mencegah para artis ini bisa melakukan tindakan-tindakan kriminal, khususnya dalam mengkonsumsi narkoba. Badan Ansor Anti Narkoba
telah melakukan banyak hal untuk melakukan pencegahan peredaran narkoba di Indonesia. Cuma memang pada beberapa hal kita agak masih belum melakukan koordinasi-koordinasi dengan asosiasi para artis-artis tersebut. Jika melihat begitu cukup banyak artis yang terjerat narkoba, apakah memang di kalangan artis ini cukup mudah begitu Pak untuk bisa mendapatkan narkoba ini? Aksesnya? Kalau kita melihat hari ini, memang fenomena hari ini mereka sangat mudah. Ini tidak terlepas dari kemampuan kita, khususnya pemerintah dalam hal ini pihak kepolisian ataupun Badan Narkotika Nasional untuk melakukan pencegahan secara maksimal di tengah masyarakat. Kami prihatin karena memang hari ini banyak dari para artis bahkan pejabat yang terjerat narkoba, dan narkoba ini bagi kami salah satu hal yang sangat memprihatinkan bagi bangsa ini, khususnya bagi generasi muda, keberlanjutan generasi muda kita. Oleh karena itu kami harapkan ke depan pemerintah lebih giat dalam melakukan sosialisasi untuk pencegahan narkoba di tengah masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda. Bukan hanya pada para artis. Pak, ini sebagian besar artis begitu yang tertangkap karena mengkonsumsi narkoba ini rata-rata akhirnya direhabilitasi begitu, tidak menjalani hukuman di penjara. Apakah Anda melihat rehabilitasi ini tidak memberikan efek jera hingga akhirnya sejumlah artis kembali mengkonsumsi narkoba? Bagi kami begini, bukan rehabilitasi itu tidak memberikan efek jera, tetapi mungkin kualitas kita dalam melakukan rehabilitasi ini yang harus kita diskusikan bersama dengan pihak-pihak terkait. Apakah rehabilitasi hari ini yang selama ini dilakukan itu sudah memenuhi standar rehabilitasi atau belum? Nah, dengan melihat fenomena hari ini yang banyak artis-artis yang telah terkena narkoba, mereka kembali terpapar, kembali tergoda dengan narkoba. Ini sebuah pertanyaan besar bagi kita, bahwa apa yang dilakukan, rehabilitasi yang mereka lakukan selama ini tidak berhasil. Tidak efektif begitu. Apakah seharusnya memang menjalani hukuman begitu di penjara sehingga memberikan efek jera, bukannya rehabilitasi begitu? Tidak, menurut kami begini, Mbak. Ada dua hal. Dalam pemberantasan narkoba itu kita mengenal ada yang namanya mereka memang pengedar. Kalau mereka pengedar, memang bagi kami ya tidak ada alasan bagi kita untuk merehabilitasi mereka. Kita harus menindak tegas mereka, kalau perlu kita hukum mati mereka. Tapi bagi kelompok masyarakat atau individual yang melakukan ini, karena mereka terpapar, mereka telah kecanduan narkoba, ini kan seperti sebuah penyakit, maka mereka harus direhabilitasi. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah sejauh mana kualitas rehabilitasi, penanganan rehabilitasi itu yang dilakukan selama ini, apakah sudah memenuhi standar rehabilitasi atau belum? Karena banyak juga Karena banyak juga selentingan yang kita dengar bahwa rehabilitasi kadang di dalam terjadi negosiasi-negosiasi yang menurut kami itu tidak memenuhi standar, justru merusak. Negosiasi justru seperti merusak, apa, Pak? Nah, biasanya soal waktu. Kadang-kadang waktu kan dalam rehabilitasi itu kan ada soal waktu rehabilitasi itu sesuai standar yang ditetapkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ada orang yang direhabilitasi tidak memenuhi standar waktu itu. Nah, bagi kami hal-hal seperti ini harus diperhatikan. Karena orang kalau seandainya direhabilitasi 6 bulan, setahun, lalu tiba-tiba 3 bulan dia sudah tidak direhabilitasi lagi, ini kan bisa menimbulkan efek yang negatif bagi keberlanjutan rehabilitasi itu dan bagi orang yang terpapar narkoba. Yang kedua, memang soal rehabilitasi ini yang harus diperhatikan pemerintah adalah soal
kebutuhan rehabilitasi, karena menurut informasi yang kami dapat bahwa biaya rehabilitasi itu kan sangat mahal. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk rehabilitasi itu mahal. Nah, ini pemerintah harus memperhatikan hal-hal seperti ini. Rehabilitasi yang ideal, yang benar tuh seperti apa, Pak, hingga sehingga bisa membuat pengguna narkoba ini benar-benar sembuh? Kalau bagi kami rehabilitasi yang ideal, yang sembuh itu ya rehabilitasi yang membuat mereka sampai sembuh. Tidak lagi, kalau seandainya standar-standar rehabilitasi itu digunakan, baik dari segi pengobatannya, kemudian waktunya, itu semua dipenuhi. Kami yakin para pengguna narkoba itu pasti tidak akan pernah lagi merasakan atau mau coba-coba untuk terjun atau mencoba menggunakan narkoba kembali. Tapi pertanyaan ini kan pertanyaan besar, ini menjadi rahasia umum bagi kita bahwa ada informasi yang kami dengar dari Badan Ansor Anti Narkoba mengatakan bahwa standar rehabilitasi itu tidak memenuhi standar. Ya. Baik dari segi waktu maupun dari segi penanganannya di dalam. Itu perlu harus kita tinjau lagi. Oleh karena itu kami menghimbau kepada pemerintah, khususnya Badan Narkotika Nasional, untuk membuka kepada publik seperti apa sih bentuk rehabilitasi di dalam sana, sehingga tidak menjadikan rehabilitasi itu hanya sekedar apa istilahnya, sekedar nama saja, sekedar slogan bahwa mereka telah direhabilitasi, tapi ternyata faktanya setelah mereka keluar dari rehabilitasi, mereka kembali mencoba menggunakan narkoba. Nah, yang kedua, bagaimana kita, karena ini terkait dengan Mbak Reza Artamevia, karena beliau seorang public figure, kami harapkan supaya para public figure ini supaya dilakukan pengetesan narkoba. Bagaimana mereka ini supaya dipanggil semua asosiasi mereka ini diajak untuk bekerja sama memberantas narkoba sebagai tanggung jawab moral mereka kepada publik Indonesia ini. Karena ketika mereka melakukan itu akan mereka memberikan contoh yang negatif bagi keberlanjutan generasi muda ke depan. Mereka menjadi contoh bagi generasi-generasi hari ini, anak-anak muda kita, yang ini akan membahayakan generasi muda kita ke depan. Saya mengharapkan kepada khususnya Badan Narkotika Nasional bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga sosial, lembaga-lembaga kemasyarakatan, OKP untuk selalu berteriak soal ini. Jangan ketika ada kasus baru kita mulai kembali heboh lagi, ada kasus kita heboh lagi, ada kasus kita heboh lagi. Tapi kita terus melakukan penanganan. Akhir-akhir ini yang kita lihat adalah kita terlalu maksimal pada penindakan, tapi kita terlalu minimal pada pencegahan. Oleh karena itu kita harapkan, Banar mengharapkan pemerintah untuk menitik beratkan pada pencegahan, dan pencegahan itu harus melibatkan seluruh elemen bangsa ini, termasuk OKP, badan-badan anti narkoba yang ada di seluruh Indonesia, di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Ini harus dilibatkan bagian dari kampanye kita. Kalau hari ini kita melihat ada pandemi, soal pandemi corona, itu berbahaya. Tapi narkoba ini sangat berbahaya bagi kelangsungan generasi muda bangsa ini. Apa jadinya bangsa ini kalau seandainya generasi muda semua terpapar narkoba? Kita harapkan artis ini bisa menjadi panutan begitu ya bagi para penggemarnya, ini tidak menjadi memberikan contoh yang buruk begitu ya Pak Saleh. Baik Pak Saleh, terima kasih sudah bergabung sama kami di Special Report. Ya, saya kira seperti itu.